wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama Siti Amira Muljanti Amran, pelajar tingkat 4, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Fakultas Manajemen Pemerintah, Prodi Administrasi Pemerintahan Daerah akan menjelaskan pelayanan publik dan inovasi pemerintahan. Di mana ini adalah salah satu penunjang nilai ujian tengah semester saya, mata kuliah, Seminar Administrasi Pemerintahan Daerah oleh Bapak James Robert Paulilin. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalahnya. Kondisi birokrasi memberikan iklim tersendiri bagi terselenggaranya pelayanan publik yang optimal. Kondisi pelayanan publik di Indonesia masih sangat rendah. Ya, kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Ini adalah gambar yang saya dapatkan di Google, di mana salah seorang masyarakat mengunggah sebuah foto animasi yang bertajuk "Kami mau pelayanan bermutu, kami mau pelayanan murah, dan kami mau manajemen pelayanan transparan." Masyarakat adalah objek yang langsung merasakan bagaimana pelayanan publik itu. Jika masyarakat mengatakan kami mau pelayanan bermutu, kami mau pelayanan murah, berarti pelayanan publik yang didapatkan oleh masyarakat belum dan tidak bermutu, bahkan tidak murah. Padahal pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah untuk kesejahteraan masyarakat dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang bermutu kualitas tinggi. Kami mau manajemen pelayanan yang transparan. Padahal pelayanan publik itu harus dilaksanakan secara sebagaimana setransparan mungkin agar meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sehingga terjadinya hubungan harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga jika terjadi keharmonisan antara masyarakat dan pemerintah, maka terciptalah kedamaian di dalam negara Indonesia kita ini. Baiklah, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Dalam sektor publik, inovasi sangat diperlukan dalam pengembangan suatu pelayanan publik. Inovasi hadir sebagai sebuah produk yang baru dan sifatnya menggantikan cara yang lama. Ini artinya bahwa setiap pelayanan publik secara isi pada prinsipnya harus memuat sebuah inovasi baru. Di mana inovasi itu harus bertujuan untuk mensejahterakan dan memberikan kualitas pelayanan bermutu tinggi serta dalam prosesnya terjadi transparansi. Oke, selanjutnya. Dan tadi kita membahas caranya adalah dengan inovasi. Apakah inovasi itu? Inovasi adalah suatu penemuan baru yang berbeda dengan yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya di bidang pelayanan publik, merupakan ide kreatif teknologi atau cara baru dalam teknologi pelayanan atau memperbaharui yang sudah ada di bidang teknologi pelayanan. Menciptakan terobosan baru atau penyederhanaan di bidang aturan, pendekatan, prosedur, metode, dan struktur organisasi pelayanan yang manfaat hasil mempunyai nilai tambah baik dari segi kuantitas maupun kualitas pelayanan. Gambar di bawah ini merupakan poster dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yakni Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2021. Ini artinya bahwa pemerintah negara kita ini sangat ingin terciptanya inovasi-inovasi baru dari setiap pemerintah daerah. Di mana kompetensi inovasi ini bukan hanya tahun ini yang berjalan, tapi sudah dari tahun-tahun kemarin. Adapun pada tahun 2021 ini, kategori kompetensi inovasi pelayanan publiknya adalah pada bidang kesehatan, pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik responsif gender, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan, dan penegakan hukum. Adapun kriterianya memiliki kebaruan, jelas inovasi harus dari yang terbaru, efektif. Zaman sekarang ini kita membutuhkan suatu inovasi yang membuat kita lebih berhemat waktu. Bermanfaat sudah pasti, dapat ditransfer dan direplikasikan. Maksudnya ini, jika
saja inovasi itu dianggap baik, maka bisa direplikasikan kepada daerah-daerah lain, sehingga kemajuan teknologi dan inovasi pada negara Indonesia dapat terjadi peningkatan secara signifikan, berkelanjutan. Maksudnya inovasi ini tidak hanya digunakan pada saat ini saja, tapi untuk tahun-tahun selanjutnya. Baiklah, adapun ciri-ciri inovasi yang sebaiknya kita ketahui adalah memiliki kekhasan atau khusus. Suatu inovasi memiliki ciri yang khas dalam arti ide, program, tatanan, sistem, termasuk kemungkinan hasil yang diharapkan. Berarti inovasi itu memang harus berbeda daripada yang lainnya. Dia itu memiliki sifat khasnya tersendiri, baik itu idenya maupun tujuannya. Memiliki unsur kebaruan. Suatu inovasi harus memiliki karakteristik sebagai sebuah karya dan sebuah pemikiran memiliki kadar orisinalitas dan kebaruan. Inovasi adalah sesuatu yang baru. Jikapun itu ada sudah lama, tapi itu adalah sebuah pengupgrade-annya yang lebih baik dan bisa lebih memudahkan masyarakat. Memiliki tujuan. Jelas inovasi diciptakan sudah memiliki tujuannya tersendiri. Jadi kalau misalnya inovasi dalam pelayanan publik, berarti tujuannya adalah mensejahterakan, memberikan kualitas pelayanan yang bermutu, dan dalam prosesnya adalah melaksanakan transparansi agar terciptanya keharmonisan antara masyarakat dan pemerintah daerah. Pada tahun 1994, Robin memfokuskan pada 3 hal utama, yakni gagasan baru, produk dan jasa, dan upaya perbaikan. Gagasan baru adalah olah pikir dalam mengamati suatu fenomena yang sedang terjadi, termasuk dalam bidang pendidikan. Gagasan baru ini dapat berupa penemuan dari suatu gagasan pemikiran, ide, sistem, sampai pada kemungkinan gagasan yang mengkristal. Kemudian produk dan jasa. Gagasan baru yang ditindaklanjuti. Jadi ini adalah langkah dari gagasan baru itu. Pada saat gagasan baru itu kita memilih apakah ini menjadi produk ataukah menjadi jasa. Ditindaklanjuti dari berbagai aktivitas kajian, penelitian, dan percobaan sehingga melainkan konsep yang lebih konkret lahir dalam bentuk produk dan jasa yang siap dikembangkan dan diimplementasikan kepada masyarakat, termasuk hasil inovasi di bidang pendidikan. Upaya perbaikan, sistematis untuk melakukan penyempurnaan dan melakukan perbaikan yang terus-menerus sehingga buah inovasi dapat dirasakan manfaatnya. Jadi, barang yang sudah ada, tapi kemudian diinovasi, diberikan pengupgradean, itu tetap termasuk dari inovasi, karena dia berbeda dari sebelumnya, karena dia mengalami pengupgradean atau peningkatan. Baiklah, ini adalah faktor penunjang inovasi. Inovasi yang baik pasti ditunjang oleh beberapa faktor pendukungnya. Adapun faktornya adalah adanya keinginan untuk merubah diri dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Ini adalah faktornya. Kenapa ini? Karena kalau kita tidak ada rasa ingin merubah diri, maka inovasi tidak akan tercipta. Karena inovasi tercipta dari pemikiran kita untuk terus berubah menjadi yang lebih baik. Kedua, adanya kebebasan untuk berekspresi, di mana di negara kita Indonesia ini, kita diberikan kebebasan untuk berekspresi, jadi tidak ada alasan kita untuk tidak menerima suatu perubahan. Adanya pembimbing yang berwawasan luas dan kreatif. Di sini saya merasa peran guru adalah yang sangat penting, karena pada saat memasuki sekolah, kita adalah dibimbing oleh guru, dari kita yang tidak tahu menjadi tahu, dari kita menjadi tidak bisa menjadi bisa. Tersedianya sarana dan prasarana. Untuk melahirkan inovasi yang berkualitas tinggi, maka sarana dan prasarana kita butuhkan, dan teknologi yang berkualitas tinggi juga pasti kita butuhkan. Kondisi lingkungan yang harmonis, baik lingkungan keluarga, pergaulan, maupun sekolah. Menurut saya ini adalah yang paling penting juga, karena pada saat kita ingin berpikir, tentu pikiran kita itu harus tenang, tidak gerasak-gerusuk. Jadi lingkungan sangat mempengaruhi kita. Baiklah, ini adalah salah satu contoh inovasi daerah yang menurut saya menarik. Ini adalah aplikasi Kudu Sekolah dari Kabupaten Pekalongan dan mendapatkan 45 batch dalam
kompetensi yang diadakan Menteri Pan-RB tadi. Aplikasi Kode Sekolah ini merupakan aplikasi berbasis web dan Android untuk menjawab kebutuhan updating, transparansi data, dan monitoring evaluasi anak tidak sekolah. Jadi, aplikasi Kode Sekolah ini berguna untuk menurunkan angka anak tidak sekolah, di mana Indonesia sangat membutuhkan inovasi ini di setiap daerah-daerahnya. Mengapa saya mengatakan begitu? Karena negara Indonesia ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan cita-citanya. Jadi dengan aplikasi ini kita bisa menuntaskan anak tidak sekolah. Dan cara pengaplikasian aplikasi ini pun cukup mudah. Tinggal mendownload di Play Store aplikasi Kudu Sekolah. Kemudian jika kita bisa mengisikan data kita jika kita termasuk dalam anak yang tidak sekolah. Tapi kita juga bisa memberikan data usulan apabila anak tetangga kita tidak sekolah, kita bisa memasukkan datanya. Dalam formulir itu, jika kita memasukkan NIK, maka 75% dari formulir itu akan terisi karena dia langsung tersambung oleh SIAK. Kemudian, aplikasi ini telah banyak membantu masyarakat di Kabupaten Pekalongan dan menurunkan angka tidak sekolah. Tidak hanya anak tidak sekolah yang biasa, anak berkebutuhan khusus pun juga ikut dirangkul oleh aplikasi ini. Adapun dampak dari aplikasi ini adalah penambahan sekolah inklusi yang awalnya hanya 7 sekolah sekarang menjadi 22 sekolah. Itu untuk tingkat sekolah dasar. Untuk tingkat SMP tersendiri berawal dari 3 menjadi 22. Ini adalah angka yang meningkat secara signifikan. Dan penambahan anggaran juga pada tahun 2019 hanya 62 juta. Pada tahun 2021 meningkat menjadi 325 juta. Aplikasi Kudu Sekolah ini tugasnya adalah monitoring dan evaluasi, memastikan bahwa dana anak tidak sekolah tetap tepat sasaran dan tepat anggaran. Menurut saya, inovasi ini perlu ditindaklanjuti lagi oleh pemerintah dan sebaiknya dianjurkan untuk dilaksanakan oleh semua daerah di Indonesia. Saya berharapkan begitu karena aplikasi ini sudah memberikan dampak yang benar nyata di Kabupaten Pekalongan. Dan adapun pada saat kita memasukkan data, anak itu kemudian didatangi oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk diberikan biaya dan diberikan sekolah, dimasukkan ke dalam sekolah untuk pembelajaran lebih lanjut. 12 tahun wajib belajar itu, kemudian setiap 6 bulan sekali, pemerintah Kabupaten Pekalongan datang untuk monitoring apakah anak itu masih sekolah atau tidak. Baiklah, kita masuk ke pelayanan publik. Menurut Mulyasa, pada tahun 2008, hasil belajar adalah prestasi belajar siswa secara keseluruhan yang menjadi indikator konsepasi dan derajat perilaku yang bersangkutan. Sedangkan menurut Mujiono 2006, hasil belajar adalah hasil yang dicapai dalam bentuk angka-angka atau skor setelah diberikan tes hasil belajar pada setiap akhir pembelajaran. Keberhasilan suatu pelayanan berdasarkan pada rasa puas orang yang memerlukan pelayanan bisa diartikan dengan memperbandingkan bagaimana antara pelayanan yang diterima dengan harapan pelayanan yang diharapkan. Berarti, kesuksesan suatu pelayanan publik adalah rasa puas dari masyarakat yang menikmatinya. Bisa dari membandingkan pelayanan publik yang ada di daerah A dan daerah B. Atau itu sama saja dengan bandingan dengan pelayanan publik yang mereka harapkan dengan apa yang mereka terima di lapangan. Adapun 3 unsur-unsur pokok pelayanan. 1. Biaya relatif murah. 2. Waktu mengerjakan jauh relatif cepat. 3. Mutu yang diberikan jauh lebih bagus. Kenapa biayanya relatif rendah? Karena tujuannya memang pelayanan publik dilaksanakan oleh pemerintah daerah adalah untuk mensejahterakan masyarakat, adalah memberikan dengan cara memberikan pelayanan yang lebih murah dari pelayanan swasta. Waktu mengerjakan jauh relatif cepat. Karena dari tadi adalah
Tujuan dari inovasi pelayanan publik itu harus dengan seefektif mungkin. Dengan caranya, dengan bantuan inovasi. Mutu yang diberikan jauh lebih bagus. Tentu saja karena tugas pemerintah daerah adalah memberikan kualitas mutu yang baik kepada masyarakatnya. Adapun 3 macam bentuk pelayanan umum. Pertama, layanan dengan lisan. Biasanya dilakukan oleh petugas-petugas di bidang hukuman masyarakat atau humas, di bidang layanan informasi dan bidang-bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang memerlukan, dengan syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku layanan. Kedua, layanan melalui perbuatan. Pada umumnya, layanan bentuk perbuatan 70-80% dilakukan oleh petugas-petugas tingkat menengah dan bawah. Karena itu faktor keahlian dan keterampilan petugas tersebut sangat menentukan terhadap hasil perbuatan dan pekerjaan. Layanan melalui tulisan. Pada dasarnya, pelayanan melalui tulisan sangat efisien, terutama dari segi jumlah maupun segi peranannya, dan juga jarak jauh sangatlah baik. Tak terasa sudah selesai penjelasan saya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.